wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan, setiap waktu yang akan kita habiskan nantinya, semuanya bernilai akhirat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, kita tapaki jejaknya, dan kita nantikan syafaatnya di hari akhir, hari kiamat. Sebelum kita mulai, pertama kita sampaikan bela sungkawa kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Palestina, terutama di Gaza, yang hari ini masih mencekam ya. Hampir di seluruh Gaza itu tidak ada tempat yang aman, bahkan sampai fasilitas umum yang menurut hukum internasional, fasilitas umum seperti rumah sakit itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan dilarang untuk diserang. Tapi nyatanya sampai detik ini, sampai hari ini, rumah sakit yang berada di Gaza semuanya dihancurkan oleh Zionis ya, oleh Zionis. Dan beberapa waktu yang lalu kita ikut berbela sungkawa juga salah seorang Syekh Mahmud ya, yang pernah ke masjid ini, mengabarkan telepon. Waktu itu saya masih perjalanan di Tawangmangu, bahwa keluarganya, keluarga saya 9 orang jumlahnya, dari ayah, ibu, kemudian paman, keponakan, dalam sekali ledakan itu langsung meninggal semua. Sebelumnya di tanggal 7 tanggal 10 ya, tanggal 7 8 Israel membombardir Gaza sampai tanggal 11. Itu tanggal 12-nya beliau ngabarkan saya, waktu kemarin pas ke tempat kita, ngisi di tempat kita sebelum beliau berangkat ke Sumatera, ke Aceh. Itu beliau ngabarkan sama saya, cerita bahwasanya beliau pingin pulang ke Palestina. Ya, saya minta izin untuk pulang ke Palestina, beliau sama istri dan anaknya, dalam rangka ngormati adiknya yang terakhir, adiknya yang laki-laki, adiknya cuma satu ya,
Adiknya yang laki-laki, yang pemalu, yang orangnya solih. Kalau lihat perempuan dia ndak ini Pak. Kalau lihat perempuan malu. Ya, itu mau nikah. Ya, mau nikah bulan akhir bulan depan ya, bulan November atau Desember saya lupa. Ya, oleh karena itu tanggal 15 Oktober kemarin harusnya Syekh Mahmud bersama keluarganya, anak dan istrinya harusnya sudah terbang ke Mesir. Ya, ke Mesir, nanti dijemput di sana lewat perbatasan Rafah. Ternyata perbatasan Rafah kemarin tanggal 10, 11 itu sudah dibombardir semua. Dan ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala, si adiknya beliau ini ternyata sudah syahid di sana Pak. Ya, sudah meninggal dunia, sudah syahid. Itu di awal-awal ya, di awal-awal Zionis di Gaza. Kemarin ngabarkan hari telepon itu hari Ahad ya, hari Ahad sore itu telepon mengabarkan ke kami bahwa 9 keluarganya yang difoto kemudian meninggal dalam sekali ledakan. Ya, berada dalam satu rumah kemudian dibom sama Zionis dan langsung meninggal semuanya, 9-nya. Ini informasi yang langsung kita dapatkan dari beliau ya, dan alhamdulillah beliau diberikan kesabaran sampai hari ini masih tetap untuk berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk ikut peduli dengan Al-Aqsa. Karena sebenarnya kalau ada orang mengatakan bahwa peperangan di Palestina itu adalah karena politik ya, karena wilayah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah ke belakang Pak, itu sebenarnya adalah lanjutan daripada perang salib ya, perang salib. Nanti kapan-kapan saya ingin bedah bagaimana sejarah awal panglima perang salib yang masuk ke Palestina ya, masuk ke Palestina, dan dia telah mengatakan kepada semuanya, kepada dunia, bahwasanya al-yauma iktamalat ya al-hurubus salibiyah qad iktamalat wantahat ya. Salah seorang komandan perang perwira yang menjajah di Palestina, ketika mereka sudah menguasai Palestina, menguasai Al-Aqsa dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya hari ini itu perang salib telah selesai ya, telah sempurna dan telah selesai, karena Al-Aqsa sudah berada di tangan mereka. Hanya ada beberapa informasi, bahkan informasi itu kita dapatkan dari kaum muslimin sendiri, dari orang-orang umat Islam yang kemudian mengatakan bahwa perang di Gaza, perang di Palestina itu adalah kaitan dengan politik ya, kaitan dengan wilayah, kaitan dengan itu ya, bukan kaitan dengan agama. Padahal sebenarnya kalau Al-Aqsa itu tujuan daripada mereka yang nantinya akan dibangun kuil ya, kuil Sulaiman di atas Al-Aqsa itu ya, itu berarti sudah meluas pada perang agama Pak. Hanya kita dinabubukkan dengan informasi-informasi yang kemudian mengatakan bahwa itu adalah perang ini ya, perang karena politik ya, kondisi politik. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan kita akan sedikit menyinggung itu, karena hari ini mau ndak mau apapun risikonya kita harus ikut andil di dalam ya, di dalam perjuangan ini Pak ya, perjuangan. Kenapa kok harus ikut andil? Kami punya satu materi di PowerPoint ini kaitan dengan Fadlus Syam ya, judulnya adalah keutamaan bumi Syam ya, keutamaan bumi Syam, dan kita telah menuliskan di situ materinya ada kurang lebih ada 21 ya, 21
keutamaan bumi Syam. Dan ini sebenarnya sudah banyak yang mengulas ini, tetapi harusnya kita paham itu. Ya, sebagai seorang mukmin harusnya kita memahami itu, apa sih keutamaan Syam, kemudian kenapa kita harus membela Syam dan para ahlinya. Ya, bahkan itu semua ada di dalam nubuah. Ya, kabar daripada Nabi SAW di masa yang akan datang. Percaya tidak percaya, itu nanti seluruh orang-orang Yahudi itu mereka akan berada di Palestina semuanya, Pak, dari seluruh dunia. Ya, dari seluruh penjuru dunia itu semuanya akan berkumpul jadi satu dan mereka akan berada di tanah Palestina. Itu nanti di akhir zaman. Sampai mereka kemudian diperangi oleh orang-orang beriman. Ya, jenengan biasanya sering mendengar sebuah kisah dari hadis Nabi SAW, batu yang dibuat untuk sembunyi orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia akan bicara. Pohon kurma yang dibuat untuk sembunyi itu akan bicara. Dan seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan mengatakan, ini orang Yahudi di belakangku, bunuh itu. Kecuali satu pohon yang sangat terkenal, ya, namanya pohon Gharqad. Ya, pohon Gharqad yang beberapa waktu yang lalu orang-orang Zionis itu berlomba-lomba untuk menanam, ya, pohon Gharqad. Ya, berarti maknanya dari hadis tadi, nanti umat Islam dan orang-orang Yahudi nanti akan diperangi oleh umat Islam di situ, Pak. Ya, dan dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwasanya tetap akan ada orang yang memerangi orang-orang Zionis nanti di sana. Ya, kaum muslimin sebagian kelompok, dan kelompok itu biasanya identiknya itu tidak besar, Pak, tapi kecil. Ya, tapi kuat gitu kan, tapi kuat. Ide-idenya kemudian dan lain sebagainya itu kuat. Bahkan serangan 7 Oktober kemarin kan menggegerkan dunia. Satu-satunya pasukan yang berada di muka bumi ini yang pertama kali menggunakan dengan pakai payung itu, apa namanya itu, Pak? Apa namanya? Para layang, ya, para layang. Biasanya kita lihat orang para layang dibuat apa, Pak? Dibuat perlombaan kan, Pak, ya? Dibuat perlombaan, itu ada para layang itu di Dieng gitu kan. Ada para layang itu di sana, itu dibuat tontonan kita, Pak. Hari ini satu-satunya orang yang pertama kali menggunakan para layang digunakan untuk militer. Ya, itu salah satu. Ya, jadi hampir semua generasi di sana itu betul-betul terbina dengan baik, ya, dari generasi mudanya. Ini sedikit informasi yang saya sampaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih berada di satu tema. Saya ingin menyelesaikan ini dulu sebelum melangkah ke yang lain, Bapak Ibu hadirin, supaya kita sempurna. Kajian kita masih di dalam bentuk 8 bentuk rezeki, ya. Ini sudah ada yang mengulas, tapi saya yakin setiap yang mengulas ini, baik itu bentuknya tulisan maupun kajian, itu akan berbeda satu dengan yang lain. Ya, mungkin ada kurangnya, ada lebihnya. Kita ingin mengupas ini sampai betul-betul selesai, ya, tentang rezeki karena menikah. Ya, kita sampai ke situ karena kita sudah membahas rezeki yang sudah dijamin karena usaha, bersyukur, terduga, istighfar terakhir kemarin, dan hari ini adalah rezeki karena menikah, karena sebab pernikahan, ya. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya, kepada pemuda dan pemudi, kepada orang-orang beriman yang mereka hendak melaksanakan sunnah Nabi, yaitu pernikahan. Apa jaminannya? Jaminannya disebutkan, yaitu jika mereka miskin, Allah akan kayakan mereka, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Ini janji Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, ya, Quran surat An-Nur ayat 32. Jadi
kalau dibacakan artinya secara harfiah, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, artinya belum punya pasangan, baik itu cowok maupun cewek, ya. Dan orang-orang yang layak dari hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran surat An-Nur ayat 32. Yang kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan atau carilah kaya atau kecukupan dengan cara menikah. Jadi kalau melihat dari konteks ayat dan perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, maknanya bahwa kalau ada laki-laki hari ini yang kemudian minal masakin wal fuqara, dari golongan orang-orang miskin dan fuqara, maka kalau pingin kaya, menurut pendapatnya Ibnu Mas'ud adalah mereka dianjurkan untuk segera menikah. Ya, dianjurkan untuk segera menikah. Carilah kaya atau kecukupan dengan cara menikah. Ini poin pertama, Bapak Ibu hadirin. Artinya bahwa ayat dan perkataan sahabat ini membantah jika ada seorang yang kemudian menikah nunggu mapan dulu, Pak. Nunggu mapan dulu, nikahnya nunggu mapan. Harus punya rumah sendiri, harus punya penghasilan tetap, harus punya kendaraan sendiri, begitu, Pak. Ya, itu ayat ini membantah itu semua. Ya, tapi mau tidak mau, akal kita akan mengatakan kalau ada laki-laki datang kepada kita ingin melamar anak perempuan kita, mesti yang kita tanyakan adalah sesuatu yang masuk akal. Ya, masuk akal itu maknanya dia akan bertanya tentang, pertama tentang kesolehan, di mana kajiannya, ngajinya di mana, kesehariannya, kerjanya apa, itu mesti ditanyakan, Pak. Jangan kemudian kita tahu ayat ini, calon mertua atau kita sebagai calon mertuanya si pemuda tadi, kita tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya logis begitu. Ya, karena ada pemuda, sebagian pemuda yang berpemahaman dia seperti tidak hidup di dunia, Pak. Ya, dia seperti tidak hidup di dunia. Ada beberapa pemuda datang kepada saya, mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Kalau nonton ya alhamdulillah, karena sudah saya sampaikan. Itu ngomong gini, Ustaz, saya ingin menikah, cari wanita yang sama sekali tidak mikir dunia, Pak. Aku bilang sama dia, enggak apa-apa, insya Allah akan ketemu di surga. Nanti kamu carinya di surga saja. Lah, orang hidup di dunia kenapa nggak mikir dunia, Pak? Ya, saya disuruh mencarikan perempuan yang tidak mikir dunia. Saya nggak tahu maksudnya apa, yang jelas tidak mikir dunia secara telak begitu. Padahal kita hidup di dunia butuh makan enggak? Butuh makan. Butuh minum enggak? Butuh minum. Butuh tempat tinggal? Butuh tempat tinggal. Ya. Jadi ayat ini juga bukan membantah untuk itu, Pak. Ya. Untuk percaya saja itu enggak. Ya, sekedar percaya, yakin. Ya, tidak cukup dengan itu. Ya. Tidak cukup dengan itu. Harus ada tanda-tanda logis yang kita bisa menerima. Kalau ada laki-laki datang kepada jenengan mau ngelamar anak jenengan, jenengan kan harus apa yang ada kita, yang kita ketahui kan apa yang kita lihat. Ya, yang perlu kita ketahui kan apa yang kita lihat. Jadi anaknya ini temannya dengan siapa, ya, sholatnya di mana, ngajinya di mana, kan butuh ditanyakan semua, Pak. Supaya apa? Supaya nanti tidak kecewa. Ya, tidak kecewa. Habis itu harus istikharah dulu. Tanyakan kepada anak perempuannya, ini biodatanya udah komplit, silakan istikharah dulu. Ya, butuh, Pak. Kenapa? Lama enggak apa-apa. Ya. Jadi nikah, proses nikah dalam keadaan lama itu enggak masalah, Pak. Daripada kesusu cepet-cepet, padahal itu untuk seumur hidup, Pak. Ya, untuk seumur hidup. Jadi harus betul-betul, kalau masih mamang itu masih ragu, mending istikharah dulu. Ya, istikharah dulu. Sabar, ya, sambil bersabar, sambil memantaskan diri. Ya, memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan dia jodoh yang tepat. Ya.
Ini janji Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Ada satu pertanyaan, mungkin dari sini mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ya ada orang menikah tapi kok belum kaya? Atau mungkin dia mengatakan, Ustaz, saya sudah menikah tapi kok nggak kaya-kaya, itu kan? Iya, maka ada beberapa hal, Pak. Minimal ada 6, saya sampaikan di sini. 6 atau 7 lah. Yang pertama bisa jadi karena bermaksiat kepada Allah. Ini poin pertama. Ya. Kenapa ada orang menikah tapi tidak diberikan kecukupan? Kaya di sini maksudnya al-ghina di sini, kaya secara terlek, tapi maksudnya adalah kecukupan, Pak. Ya, kenapa orang sudah menikah tetapi tidak cukup? Bisa jadi satu karena bermaksiat kepada Allah. Ya, bisa jadi karena maksiat yang menghalangi dia untuk merasa cukup ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup di sini berbeda dengan kaya, Pak. Ada orang kaya secara harta tetapi merasa tidak cukup. Ya, merasa tidak cukup, masih kurang terus dan merasa miskin. Ya. Ada orang yang hartanya tidak begitu banyak tapi dia merasa cukup. Ya, merasa cukup pas gitu ya. Kalau ditambah ya mau ya. Tapi dia cukup, Pak. Jadi ini yang pertama, karena kemaksiatan bisa jadi. Yang kedua, menikah yang dianugerahi kecukupan adalah menikah karena ifah. Ifah itu apa, Pak? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada 3 yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dari 3 tadi adalah seorang yang menikah dalam rangka untuk ifah, menjaga diri agar tidak berbuat zina atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifah. Ya, menjaga diri. Ya, orang yang sini jadi nikah itu, Pak, secara hukum asalnya itu hukumnya sunnah. Tapi kadangkala sunnah ini bisa menjadi wajib. Ya, bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Saat kemudian kalau dia tidak menikah pada waktu itu, kemungkinan besar 90,99% dia akan berzina. Ya, akan berzina. Apalagi hari ini kan, Pak ya. Hari ini itu kita berada di hari yang memang betul-betul kemaksiatan sudah berusaha ditolak tetapi datang terus, Pak. Dan datangnya itu tidak satu-satu itu, Pak, tapi bertubi-tubi. Ya, kehadirannya itu bertubi-tubi. Makanya kalau hari ini kok ada orang yang diselamatkan dari kemaksiatan, ya, kaitan dengan perzinaan, kemaksiatan yang lain, Pak, itu betul-betul orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul sangat beruntung. Ya, karena semua akses kemaksiatan apapun, Pak, sekarang terbuka, Pak. Kita mau lihat kemaksiatan yang model apa saja bisa. Kita mau melakukan kemaksiatan yang model apa saja, Pak, jalannya banyak hari ini. Ya, jadi kalau ada seorang pemuda hari ini yang dijaga oleh Allah, tidak bermaksiat, dia belum menikah, puasa, hatinya kecantol masjid, senang dengan masjid, senang dengan kajian, itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Yang ketiga, bisa jadi orang sudah menikah tapi tidak cukup karena sebagai ujian hidup. Ya, sebagai ujian hidup. Sahabat juga sama, Pak. Mereka ada yang diuji dengan kekurangan. Ya, kalau malam itu di luar rumah, perutnya sedang kosong, nunggu ada sahabat yang kemudian ngampir Pak, sini mampir, itu di rumah ada roti. Nah, nunggu begitu. Jadi ujian hidup, ya, tapi itu tidak jadi masalah bagi mereka. Kemudian yang keempat, tergantung kepada kehendak Allah. Ya, tergantung kepada kehendak Allah. Bisa jadi Allah kehendaki untuk cukup, bisa jadi enggak. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang model tipenya sebenarnya dia sudah dicukupkan dengan yang halal. Ya, sudah dicukupkan dengan yang halal. Jadi saat menikah itu udah cukup. Ya, dia sama istrinya udah cukup halal itu, Pak. Dan perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah almar'atu as-salihah. Ya, istri yang salihah. Itu sebaik-baik perhiasan di dunia ini. Ya, kalau cirinya apa, Bapak Ibu hadirin? Nanti coba Bapak Ibu hadirin, bapak-bapak terutama, lihat istrinya masing-masing. Kalau menemukan ciri ini, berarti istri jenengan solihah, Pak. Ya, istrinya solihah, bukan soleh ya, solihah. 1, idza ra'aitaha sarrotka. Kalau jenengan lihat istri jenengan nanti pas pulang,
atau pas keluar masjid kok ternyata jenengan lihat istrinya kok wajahnya ceria dan menyenangkan hati jenengan, berarti itu salah satu tanda istri solihah. Ya, menyenangkan jika dilihat oleh suami. Ya, bukan suami orang, Pak. Menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Gampang, Bu, itu jadi wanita solehah itu. Idza ra'aitaha sarotka. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, idza amartaha ata'atka. Ya, ciri yang kedua, jika kamu perintahkan dia akan menaatimu. Ya. Kalau kamu perintahkan, bapak-bapak diperintahkan istrinya untuk apa misalkan, dia akan taat. Ya, sami'na wa ata'na, tanpa banyak bertanya. Ya, tanpa banyak bertanya. Bapaknya pulang langsung ditanya, dari mana? Gitu biasanya. Dari mana? Enggak ngabari, gitu kan. Tapi ini enggak. Kalau wanita solehah, jika suaminya memerintahkan, dia akan taat kepada suaminya, akan manut kepada suaminya. Ini ciri yang kedua. Makanya gampang sebenarnya jadi wanita solehah itu, ibu-ibu sekalian. Pandang suaminya menyenangkan. Yang kedua, taat kepada suaminya. Kalau di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dulu pernah saya sampaikan, sebenarnya kewajiban untuk beban rumah itu, Pak, ya, bagi suami itu dibebankan kepada suami semua. Ya, dibebankan kepada suami semua. Termasuk satu, rumah itu bebannya suami. Ya, rumah itu kewajiban suami kepada istri. Yang kedua, seluruh pekerjaan rumah itu semuanya suami, beban suami semua. Pekerjaan rumah itu termasuk nyuci baju, nyetrika, bersih-bersih rumah, tarmimul bait ya. Tarmimul bait itu renovasi rumah ya. Renovasi, ngasih fasilitas, kasih kipas, AC, itu kewajiban suami, Pak. Kalau di dalam fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi ibu-ibu itu betul-betul seperti ratu di rumah. Ya, seperti ratu. Gimana, Pak? Setuju enggak? Gimana, Bu? Setuju enggak kira-kira, Bu? Hah? Setuju, Bu, ya? Iya, tapi satu hal yang kalah itu, Pak, dari ibu-ibu itu. Dia wajib menaati suami. Ya, wajib menaati suami. Ya, ada kumbahan kotor, suami bilang, "Bu, tolong dicucikan." Ya, dicuci sama dia. Iya, Masya Allah ya. Makanya sebenarnya, Pak, kalau kita paham tentang maqasidun nikah, tujuan daripada pernikahan di awal kita nikah dahulu, itu sebenarnya enak, Pak. Ya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari antara suami dan istri. Imam Al-Ghazali dulu pernah saya sampaikan, Imam Al-Ghazali itu mengatakan maqasidun nikah, tujuan dari pernikahan itu khamsah, ada 5. Ya, tujuan pernikahan itu ada 5. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah al-waladu as-salih. Ya, al-waladu as-salih ini tujuan pertama, yaitu mendapatkan anak yang solih, yang solih-solihah. Ini tujuan pertama, Bapak Ibu hadirin. Tapi ternyata di saat yang sama ada juga orang yang diuji dengan tujuan pertama ini. Ya, Allah belum karuniakan dia seorang anak. Ya. Apakah di zaman dahulu, di zaman para sahabat ada, Pak. Di zaman tabi'in ada juga. Ya, belum dikaruniakan anak. Saat kemudian dia bersabar, Pak, bersabar menerima segala sesuatunya, konsekuensinya, dia bersabar, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak putus asa, maka itu setiap waktu yang dihabiskan itu semua jadi pahala. Karena bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan dia seorang anak, ini jadi penyesalan dan bisa menjerumuskan ke neraka. Salah satu hikmahnya begitu, Pak. Ya, salah satu hikmahnya begitu. Makanya Allah kadang sayang sama dia, Allah belum kasih dia momongan. Ya, kenapa? Karena nanti bisa melalaikan atau bisa menarik orang tuanya kelak nantinya masuk ke dalam api neraka. Maka saat kemudian dia itu bersabar dengan kondisi seperti itu, Pak, setiap waktu, setiap detiknya itu akan bernilai pahala kesabaran yang kata Allah Subhanahu wa taala, pahala sabar itu tidak ada batasannya. Ya, tidak terbatas pahalanya.
Ini salah satu hikmahnya. Maka harus bersyukur dan harus menerima segala konsekuensi yang Allah berikan sampai hari ini. Maka harus bersabar Bapak Ibu hadirin yang belum dikaruniai seorang anak ya. Itu tujuan pertama kata Imam Al-Ghazali adalah apa tadi? Al-waladu as-shalih. Tujuan yang kedua kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah li hifdzil farji wa ghadil basar. Ya. Orang menikah dalam hadis tadi yang ditolong oleh Allah dalam rangka ifah tadi Pak, menjaga diri, menjaga kesuciannya. Ya, untuk apa? Li hifdzil farji wa ghadil basar, dalam rangka untuk menjaga kehormatannya dan menundukkan pandangan yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 33:1. Laki-laki maupun perempuan perintahnya sama, disuruh untuk menundukkan pandangan. Ya, disuruh untuk menundukkan pandangan. Kecuali ketika nadhar, Pak. Ketika nadhar jangan menundukkan pandangan, Pak. Ya, dulu jenengan nadhar enggak, Pak? Bapak-bapak yang ada di sini dulu ketika mau nikah nadhar enggak? Nadhar itu melihat istri itu dulu, melihat calon istri, bukan melihat istri, Pak. Melihat calon istri itu kan. Nadhar enggak dulu, Pak? Enggak tahu dulu, Pak ya. Belum ada proses gitu, Pak ya. Nah, itu yang bikin deg-degan itu nadharnya itu, Pak. Yang bikin deg-degan itu nadharnya itu. Mau nadhar bingung, Pak. Aduh, mau lihat malu juga. Sana juga malu, Pak. Ya, itu indahnya itu di situ, Pak. Kalau nikahnya sesuai dengan tuntutan syariat itu begitu. Ya, jadi bingung ya. Dia kadang bawa wedangnya pun kadang urek ini, Pak. Itu, Pak. Sampai tumpah semua itu. Saking groginya itu, Pak. Bayangkan sudah suami istri mau boncengkan istrinya, Pak, itu ada jarak, Pak. Karena izin malu, Pak. Mau bonceng itu malu, mau pegangan juga malu itu loh, Pak. Itu indahnya itu di situ, Pak. Coba bandingkan bapak-bapak dengan seorang pemuda dan pemudi yang sebelum nikah dia sudah biasa bersama. Boncengan bareng biasa, ya, kemudian buka bareng biasa. Sahurnya pun bareng biasa itu, Pak. Sahur bareng udah biasa. Kira-kira kalau nikah gimana, Pak? Udah biasa, Pak. Sudah nggak ada yang hebat lagi. Ya enggak? Iya. Udah nggak ada hebat lagi. Tapi kalau dia menjaga diri ifah tadi ya, dia tidak mau dibonceng oleh yang bukan mahram, dia tidak mau dipegang, dia tidak mau dicubit, dia tidak mau dilihat, ya. Maka itu jadi luar biasa saat kemudian dia menikah nanti. Dia belum pernah lihat laki-laki ya kecuali calon suaminya tadi. Dia belum pernah lihat perempuan kecuali perempuan yang dia mau nikahnya tadi, Pak. Itu sangat luar biasa. Ya, dilihat itu. Nadhar itu, Pak. Nadhar dulu. Ya. Dulu yang belum nadhar jangan nadhar lagi, Pak ya. Belum sempat nadhar dulu, Ustaz. Jangan nadhar lagi. Ini yang kedua, lihifdil farji wa ghadil basar. Itu tujuan daripada nikah. Yang ketiga adalah litakuna sakinah, kata Imam Al-Ghazali. Tujuan yang ketiga adalah supaya adanya rasa sakinah di dalam hati, ya, tenang, Pak. Orang sudah nikah itu, Pak, tenang rasanya. Kalau ada orang nikah kok tambah nggak tenang, Pak, pasti ada maksiat di situ. Ya, ada kemaksiatan atau ada sesuatu hal yang bermasalah. Ya, orang kalau sudah menikah itu dia harus tenang dalam hati, perasaan, dalam segi hal apapun itu tenang, biasanya, Pak. Lebih tenang, lebih santuy, ya, lebih menikmati kehidupan ini. Ya, maka litakuna sakinah ini penting. Ya, kalau nikah kok nggak tenang, Pak, berarti ada masalah. Harus diselesaikan masalahnya supaya dia betul-betul tenang. Tapi kalau sudah tenang, maka dia sudah mendapatkan ketenangan berarti, Pak. Jangan dibiarkan atau jangan dijaga. Ya, dijaga. Ini yang pertama, yang ketiga. Litakuna sakinah. Kemudian yang keempat adalah kata Imam Ghazali itu taksimul amal. Ya, pembagian peran. Penting ini, Pak, dalam rumah tangga. Ya, taksimul amal itu penting, pembagian peran. Bapak sebagai apa, istri sebagai apa, itu penting. Ya, bapak tugasnya apa, istri tugasnya apa. Ini pembagian peran namanya.
Kita tidak mungkin kecuali orang yang masih bujang ya, nyetrika sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, kemudian jalan-jalan sendiri, semua serba sendiri Pak. Kalau belum menikah. Hari ini kalau sudah menikah, nyuci istri, bersih-bersih nyapu mungkin suami, jemur suami, yang nyuci baju istri, bisa jadi begitu Pak. Ada taksimul amal untuk menjaga keseimbangan di dalam rumah tangga. Ya, untuk menjaga keseimbangan di dalam rumah tangga. Tadi saya punya kajian Kaifa ya, kajian intensif fikih wanita. Kita coba tes psikologis atau apa? Psikologis para ibu-ibu tadi Pak. Ya, mereka tak kasih soal 40 soal kurang lebih yang mereka tak suruh ngisi. Ya, tak nguruh ngisi untuk apa? Untuk melihat karakter masing-masing. Ya, untuk melihat karakter masing-masing. Ada 4 karakter yang disampaikan di situ, ada sanguinis, ada koleris, ada melankolis, ada plakmatis. Ya, kalau jenengan pernah lihat ini penting, Pak. Ya, jadi salah satu sifatnya yang koleris itu dia senengnya itu mimpin Pak, akon-akon, nyuruh-nyuruh, itu koleris. Kelemahannya itu dia jengkelan sama ndak sabaran, dan dia paling ndak betah dengan perintah, ya, dengan perintah. Makanya kenapa kadang ada orang belum bisa memahami ini, itu kadang ketika suaminya koleris, istrinya koleris Pak, itu sering ramai di dalam rumah tangga. Ya, adu sifat tadi. Makanya sifat ini itu kita pelajari bukan dalam rangka untuk membeda-bedakan sifatnya, tapi dalam rangka untuk mencari kelemahannya. Oh, kelemahan saya itu apa begitu. Ini waktunya udah habis Pak ya. Kelemahannya apa begitu Pak. Jadi ini penting, suatu saat nanti akan kita sampaikan ya di lain waktu dan lain kesempatan. Kemudian yang terakhir, kenapa sudah menikah tapi kok belum kaya? Jatah 1 orang menjadi cukup untuk 2 orang dalam satu rumah. Kadang kita nggak sadar Pak, ketika kita belum menikah jatahnya sekian 100.000, ternyata ketika istri datang itu Allah cukupkan dengan jatah yang sama atau Allah lebihkan. Ya, dulu ketika punya istri kita berpikir, aduh nanti untuk beli pampers apa, untuk beli ini dan itu apa, tapi ternyata Allah cukupkan semua itu. Ya, Allah cukupkan semua itu. Demikian Bapak Ibu hadirin, mohon maaf karena tidak bisa sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.